Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuh ahabbanillah wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad bima indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa gharuhu wa sanaduhu hasanun. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki telah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah atau unjukkanlah saya pada suatu pekerjaan yang apabila saya mengerjakannya Allah bakal mencintai saya dan orang banyak pun mengasihi pada diri saya. Beliau bersabda, juhudlah engkau pada dunia, pasti Allah bakal mencintaimu, dan juhudlah daripada apa-apa yang ada pada manusia, pasti orang-orang bakal mencintaimu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dan sanadnya hasan. Nah, di sini salah seorang sahabat, ini salah seorang laki-laki telah menghadap, datang menjumpai Rasulullah SAW. Dan si laki-laki itu bicara pada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya pada suatu pekerjaan. Jadi minta ditunjukkan pada suatu pekerjaan yang apabila saya mengerjakannya Allah bakal mencintai saya. Diminta ditunjukkan amalan pekerjaan apa yang bila aku kerjakan Allah mencintainya, dan juga orang banyak pun mengasihi pada diri saya. Jadi pertanyaan seperti itu, ya Rasulullah, tunjukkanlah saya pada suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan apa yang harus saya lakukan yang apabila saya mengerjakannya Allah bakal mencintai saya dan orang banyak pun mengasihi pada diri saya. Jadi itu pertanyaan dari pemuda tadi. Jadi minta ditunjukkan pekerjaan apa. Nah, ini pekerjaan apa yang dapat aku mengerjakannya dan Allah bakal mencintai saya dan orang banyak pun mengasihi pada diri saya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kemudian beliau bersabda, kata Rasul, juhudlah, katanya, juhudlah engkau pada dunia. Jadi suruh juhudlah engkau pada dunia, pasti Allah bakal mencintaimu. Dan juhudlah daripada apa-apa yang ada pada manusia, pasti orang-orang bakal mencintaimu. Jadi jawaban Rasulullah itu sangat jelas. Jadi meminta kepada pemuda itu berjuhudlah, gitu. Berjuhudlah. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang pemuda itu adalah juhud.
Kalau juhud kepada Allah, nah gitu ya, juhud kepada Allah gitu, maka ya akibatnya gitu ya, juhudlah engkau pada dunia. Nah ini juhud pada dunia, juhud pada dunia pasti Allah bakal mencintaimu tuh. Dan juhudlah daripadanya apa-apa yang ada pada manusia, pasti orang-orang bakal mencintaimu. Di kuncinya juhud. Juhud itu apa? Sudah pernah mendengarkan kata juhud? Juhud apa juhud? Juhud pada dunia artinya jangan terlalu cinta pada dunia. Nah gitu. Juhud pada dunia teh. Jadi juhud pada dunia artinya jangan terlalu. Nah ini terlalu bahasanya. Kalau terlalu itu apa? Sangat berlebihan gitu ya. Sangat berlebihan terhadap dunia. Jangan selalu ya mengenangkan atas atau mencita-citakan keduniaan saja. Tuh gitu. Jadi jangan selalu mengenangkan atau mencita-citakan keduniaan saja. Nah, jadi ini juhud. Jadi juhud pada dunia artinya jangan terlalu cinta pada dunia gitu. Jadi memang kalau terlalu cinta yang meninggalkan cinta kepada Allah gitu. Jangan terlalu cinta kepada biasa aja gitu. Karena tadi kalau juhud pada dunia gitu ya. Pada juhud pada dunia gitu sebagaimana diungkapkan Rasulullah SAW, maka pasti akan mendapatkan kecintaan Allah tuh gitu. Artinya Allah itu di atas segala-galanya gitu. Jadi di atas keluarga, di atas anak, di atas kekayaan, di atas yang lain-lain itu Allah, cinta kepada Allah gitu. Kalau tidak salah ada hadis dulu yang mengatakan siapa orang yang mendapatkan ya manisnya iman gitu, halawatul iman. Siapa orang yang mendapatkan manisnya iman, jadi iman itu sudah merasa nikmatnya jadi orang yang beriman. Nah, gitu. Salah satunya menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Gitu. Jadi menempatkan cinta Allah. Jadi cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Gitu. Nah kalau ada orang dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya mencintai Allah itu betul-betul utuh. Gitu. Tidak terganggu dengan dunia, tidak terganggu dengan jabatan, tidak terganggu dengan kekayaan, tidak terganggu dengan popularitas, tapi hendaklah menempatkan Allah dalam diri kita, dalam pikiran kita, di atas segala-galanya dalam hal mencintainya. Jadi maksudnya apa? Jadi mengutamakan Allah. Apapun pekerjaan kita semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena sebatas ya harapan pujian, tapi betul-betul berharap hanya kepada Allah. Maka tadi kata kuncinya juhud. Juhud itu artinya jangan terlalu, jangan berlebihan, mencintai makhluk berlebihan, mencintai benda berlebihan, mencintai perkara berlebihan. Nah, maka orang yang zuhud itu orang yang selalu menempatkan dirinya dalam hal keduniaan biasa-biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Jadi saya ingin mengulangi lagi. Jadi ketika Rasul menjawab, juhudlah katanya engkau pada dunia. Nah ini pasti Allah bakal mencintaimu. Jadi kalau juhud pada dunia, pasti Allah bakal mencintaimu. Dan juhudlah daripada apa yang ada pada manusia. Biasa aja gitu. Terhadap apa yang ada pada manusia, tidak berlebihan. Pasti orang-orang bakal mencintaimu. Jadi orang juhud, orang yang selalu ya keadaannya dan hidupnya dengan segala kejuhudannya itu. Jadi dikatakan di sini juhud pada dunia artinya jangan terlalu cinta pada dunia. Jangan selalu mengenangkan atau mencita-citakan keduniaan saja tuh.
Nah, misalnya hilang barang terus sampai mikir gitu, ya sudah, yang hilang itu berarti sudah tidak jadi milik kita lagi. Bagaimana untuk mengembalikan kepada hal-hal supaya tidak berlebihan dalam mencintai ya harta, mencintai dunia, mencintai keluarga. Yaitu hadis ini cukup bagus ini. Jadi ya. Nah, hubud dunia ya, hubudun itu apa? Hubud cinta dunia ya. Jadi cinta dunia, hubud dunia dua biasanya, hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi orang kalau sudah cinta dunia, dan itu biasanya ya hidupnya akan segala macam dilakukannya, tidak kembali kepada kejuhudan. Itu hadis yang pertama. Jadi yang pertama ini datangnya seorang laki-laki meminta ditunjukkan pekerjaan, ya tadi minta ditunjukkan pada saya pada suatu pekerjaan gitu. Tapi di situ pekerjaan yang dapat, nah itu ya, ataupun yang dapat Allah bakal mencintainya gitu. Jadi yang apabila saya mengerjakannya Allah bakal mencintai saya, dan orang-orang banyak pun mengasihi pada diri saya. Yaitu kuncinya juhud itu tidak berlebih-lebihan. Jadi menghormati orang itu tidak berlebihan karena takut kepada orang itu sehingga berlebihan. Tidak usah, biasa aja gitu. Menghadapi manusia itu, menghadapi siapapun ya, tapi hormat tetap dijalankan, tapi hormatnya tidak gila hormat berlebihan. Ya kalau berlebihan namanya juga berlebihan, jadi tidak akan mulus sebagaimana yang diungkapkan dalam penjelasan tadi. Satu hadis terakhir, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya akhrajahu Muslim. Jadi innallaha yuhibbul abda taqiyya. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang selalu berbakti, merasa cukup dan tetap ibadahnya walau tersembunyi dikeluarkan oleh Muslim. Nah ini diulangi ini di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang selalu berbakti. Tuh, dia selalu berbakti, selalu melaksanakan ya kegiatan peribadatan kepada Allah, berbakti itu, merasa cukup, kaya, jadi dengan hartanya kan merasa cukup gitu. Makanya yang diminta itu bukan kaya, cukup gitu ya. Tapi banyak orang kan ingin kaya, pergi ke sana, pergi ke sini ya, dengan segala macam cara mereka lakukan dan tidak pernah merasa cukup, walaupun duitnya banyak, rumahnya berjejer ya, tapi tetap saja tidak merasa cukup. Buktinya dengan tidak merasa cukup, melihat harta ya orang lain ataupun ada peluang untuk melakukan hal yang bertentangan, mereka lakukan. Kurang apa sebenarnya? Nah jawabannya ya di situ, karena terlalu mendewakan, terlalu sangat mengutamakan harta. Makanya kata hadis harus berupaya merasa cukup, merasa kaya dengan yang ada, dan tetap ibadahnya walau tersembunyi. Tuh, jadi ibadah terus dilakukan walau tersembunyi. Artinya tidak memperlihatkan, tidak menonjolkan, biasa-biasa aja sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah ini dua hadis yang kita baca pada pagi hari ini cukup menggelitik ya, cukup memberikan penjelasan kepada kita di dalam mengerjakan suatu pekerjaan,
Makanya kalau kita melaksanakan kebaikan, jangan lupa awali dengan bismillah. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Setiap pekerjaan yang baik yang apabila diawali dengan bismillah, maka penuh berkah gitu. Tapi kalau mengerjakan sesuatu yang baik tanpa bismillah, itu kurang, bahkan mungkin tidak berkah gitu. Artinya ucapkan bismillahirrahmanirrahim apapun gitu. Nah, di situ memposisikan kita bahwa pekerjaan ini, kegiatan ini hanya aku lakukan atas nama Allah gitu. Jadi saya makan atas nama Allah, dengan asma Allah, dengan berharap rahmat kepada Allah tuh. Jadi insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Bahkan kalau tidak, disebut dalam hadis takto, putus, tidak mendapatkan kebaikan. Apalagi pergi ke masjid gitu ya, sholat gitu ya, memakai pakaian, mandi, segala macam amal-amal yang baik itu jangan melupakan tentang bacaan bismillah yang mudah diucapkan tapi kadang-kadang lupa mengamalkannya. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita beserta keluarga diberikan kesehatan lahir dan batin, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halalan thayyiban untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba yang cukup dengan harta yang Allah berikan. Ada doanya itu ya? Doa supaya minta cukup. Lupa lagi doanya, minta cukup harta. Kalau sudah salah dulu udah salah itu ada, udah diungkapkan hadisnya dan doanya. Nanti cari lagi doa untuk mendapatkan kecukupan. Pernah ditulis tuh Jan? Di papan tulis. Yang bukan yang ini, yang dulu tuh pernah ditulis tentang minta cukup harta. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.